Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka, tentu saja di channel Kimia. Oke, sebelumnya kan kita sudah mempelajari cara agar atom mencapai kestabilan gas mulia. Ya, satu, itu dengan cara melepaskan elektron ya. Jadi Mg2+ itu eh, lebih stabil dibanding Mg. Ya, Mg yang melepaskan dua elektron itu kan Mg2+. Oke, kemudian dengan cara menangkap elektron ya. Contohnya Cl-, yaitu Cl yang menangkap satu elektron itu lebih stabil dibanding Cl. Oke, yang ketiga itu dengan cara memakai bersama pasangan elektron dengan atom lain. Oke, ini kan sudah dibahas di materi kemarin ya. Oke, untuk materi ini ada pertanyaan nih. Nah, pertanyaannya apa nih? Oke, apakah dampak kestabilan atom itu bisa membentuk ikatan atau senyawa baru? Oke, bagaimana proses terbentuknya ikatan ya, kalau misalkan seandainya dia membentuk ikatan? Oke, yang ketiga, ikatan apa saja sih yang memenuhi kaidah duplet atau yang memenuhi kaidah oktet? Oke, mari kita bahas. Ikatan intramolekul. Nah, kita di bab ini kita akan mempelajari ikatan ionik dan ikatan kovalen. Oke, jadi ikatan ionik dan ikatan kovalen itu adalah ikatan intramolekul, yaitu ikatan yang di dalam satu molekul. Oke, diharapkan ya setelah melihat video ini, kalian dapat menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap, dan ikatan kovalen rangkap 3. Oke, yang belum di-subscribe ya, silakan di-subscribe dulu. Kalau sudah, kita masuk ke materi ini. Oke, ikatan ion. Oke, ikatan ion itu adalah ikatan kimia yang terbentuk karena adanya serah terima elektron antara unsur logam dengan non-logam. Nah, misalkan ada unsur A dan unsur B. Oke, katakan nih, A itu logam, B itu non-logam. Ya, ini permisalan aja ya, A dan B, bukan unsur yang sebenarnya. Nah, ketika A memberikan elektronnya ke B, apa yang terjadi? Nah, ternyata B ini menjadi bermuatan negatif, sedangkan A itu bermuatan positif. Kan sebelumnya sudah kita bahas ya. Kenapa? Karena kalau dia menangkap elektron menjadi negatif. Karena elektron itu ya negatif ya. Kalau dia mendapatkan elektron, muatannya menjadi negatif atau yang disebut dengan anion. Kalau positif ini kan kehilangan elektron. Oke, jadi ini disebut juga kation atau ion positif. Yang ini disebut juga anion atau yang bermuatan negatif. Oke, karena di sini ada muatan positif dan negatif, maka dia akan menarik sehingga membentuk AyBx. Nah, maksudnya Y dan X ini apa? Nah, kita mulai aja di contohnya ya. Nah, sedangkan AyBx ini adalah senyawa ion. Karena apa? Karena terbentuk dari kation dan anion. Oke, kita mulai saja contohnya. Nah, misalkan ada natrium yang nomor atomnya 11 dengan klorin yang nomor atomnya 17. Oke. Na itu 281. Dia melepaskan satu elektron sehingga menjadi Na+. Ya, dia melepaskan satu elektron. Oke, yang belum paham kenapa dia melepaskan elektron, ini ada di materi sebelumnya ya. Mungkin bisa kalian lihat di link deskripsinya, bisa belajar mundur ke belakang ya. Kenapa dia bisa melepaskan satu elektron? Karena intinya untuk mencapai kestabilan. Oke, untuk Cl-, ya, untuk Cl, nah ini kan konfigurasinya 287 ya. Dia dengan cara menangkap satu elektron. Sehingga Cl menangkap satu elektron menjadi Cl-. Oke. Sama ini juga ya, kenapa dia harus menangkap, itu ada di materi sebelumnya.
Oke, kita lihat di sini, karena elektronnya sama ya, di kiri dan di kanan bisa dicoret, sehingga menjadi Na+, ya, ini kan Na+ sama Cl- ya. Nah, ketika Na+ ketemu dengan Cl-, maka Na-nya 1, Cl-nya 1, jadi NaCl. Oke, NaCl ini adalah senyawa ion. Oke. Nah, sekarang kita ambil contoh yang kedua. Kalium dan oksigen. Kalium itu nomor atomnya 19, oksigen 8. Oke, untuk kalium itu 2881. Dia stabil dengan cara melepaskan satu elektron. Oke, ini kenapa dia melepaskan satu elektron? Ya kembali lagi ya, karena sudah dipelajari di materi yang lalu. Nah, ini di sini K menjadi K+ dengan cara melepaskan elektron. Nah, sedangkan untuk O 26. Nah, dia stabil dengan cara menangkap 2 elektron, sehingga O yang menangkap 2 elektron menjadi O-2. Oke, di sini kan ada perbedaan nih. Di sebelah kanan itu elektronnya 1, di sebelah kiri itu elektronnya 2. Nah, maka supaya sama, maka yang satunya ini ya dikali 2. Oke, kalau dikali 2, maka K dikali 2 sama dengan 2K. K plus kali 2 itu sama dengan 2K plus. Untuk elektron dikali 2, maka 2 elektron. Oke, untuk yang bawahnya ini dikali 1 ya. Oke, berarti ya sama aja ya dikali 1. Oke, tujuannya pengali ini adalah supaya elektron di kiri itu sama dengan elektron di kanan. Oke, supaya bisa dicoret. Nah, jadi tujuannya gitu ya, kenapa dikali. Nah, ini supaya elektronnya sama sehingga bisa dicoret. Oke, di sini ada 2K+. Ya. Ada 2K+, ada O-2. 2K+ ditambah O-2. Oke, menjadi K2O. Karena K-nya berapa? K-nya 2. Ya kan? O-nya berapa? O-nya 1. Ini koefisiennya ya, koefisien di sini 1. Ini koefisiennya 2. Bukan, ini 2 ini bukan koefisien ya. 2 ini, -2 ini adalah muatan. Oke, jadi koefisien itu adalah angka sebelum di zat tersebut. Oke, di sini 2, di sini 1. Kan nggak ditulis. Kalau nggak ditulis, dengan kata lain di sini 1. Oke, jadi senyawa yang dibentuk K dan O itu adalah K2O. Dan ini adalah senyawa ion. Karena terbentuk dari apa? Dari kation, ya, K plus kation, sedangkan O-2 itu anion, ikatan ion. Oke, yang ketiga ada aluminium dengan sulfur. Oke, aluminium itu 283, dia stabil dengan cara melepas 3 elektron, sehingga Al menjadi Al plus 3, ya, melepaskan 3 elektron. Oke, untuk sulfur 16, berarti 286, dia stabil dengan cara menangkap 2 elektron, sehingga S ditambah 2 elektron menjadi S-2. Oke, di atas 3, di bawah 2, maka supaya sama, atasnya dikali 2, bawahnya dikali 3, gitu kan? Nah, dikali 2, 2Al menjadi 2Al3 plus ditambah 6 elektron. Oke, tinggal aja dikali 2 semua. Al kali 2, 2. Kali 2, 2. Nah, ini 6 dari mana? 3 elektron ya. 3 elektron dikali 2, 6 elektron. Oke, untuk yang bawah dikali 3. Oke, jadi 3S ditambah 6 elektron, 2 kali 3 kan 6, ya kan? S-2 kali 3, 3S-2. Oke, kenapa dikali 2 dikali 3? Tahu ya? Supaya elektronnya sama kiri dan kanan, sehingga bisa dicoret. Oke, maka apa yang terjadi? Nah, di sini ada 2Al3+, ditambah 3S-2. Oke, jadi koefisien dari Al-nya berapa? 2 ya, berarti banyaknya Al di sini 2. Berarti Al untuk S-nya koefisiennya 3. Jadi Al2S3. Al2S3 ini adalah senyawa ion, karena terbentuk dari kation Al3+, dan anion S-2. Oke, ini yang disebut ikatan ion. Nah, kita masuk yang kedua, ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu adalah ikatan kimia yang terbentuk melalui pemakaian bersama pasangan elektron oleh 2 atom atau lebih. Nah, biasanya terbentuk antara unsur non-logam dengan non-logam. Oke, tadi kalau ion itu logam ketemu non-logam. Tapi kalau kovalen, logam, non-logam ya, kovalen non-logam ketemu dengan non-logam.
Oke, kita ambil contoh yang non-logam ketemu non-logam itu H dan Cl. Oke, H itu kan 1, ya, konfigurasinya 1 karena nomor atomnya 1, elektronnya 1, maka dia harus memenuhi kaidah duplet. Nah, untuk kaidah duplet itu ada di materi sebelumnya, ya. Maka H ini dia butuh 1 elektron. Sedangkan Cl, ya, nih di sini 287. Nah, supaya stabil dia butuh 1 elektron supaya memenuhi kaidah oktet. Oke. Untuk oktet dan duplet mungkin bisa dilihat materi yang sebelumnya, ya, ada di bawah linknya. Oke, kita lihat di sini H itu kan 1, elektronnya 1, elektron valensinya 1. Dia butuh 1 elektron. Nah, sedangkan Cl ini ada 7, ya kan? Ini 287, berarti elektron valensinya 7. Berarti ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, apakah ini sudah membentuk ikatan, ya? Oke, ini dia membentuk ikatan. Oke, berarti H sudah terpenuhi, ya. H itu supaya memenuhi kaidah duplet, dia butuh 1 elektron. Oke, dia mendapatkan 1 elektron dari Cl. Ya, jadi dia 2, duplet. Nah, sedangkan Cl ini, dia apa? Nah, dia mendapatkan 1 elektron, kan Cl ini kan butuh 1 elektron, dan dia mendapatkan dari H. Oke, jadi di sini ada 8 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini yang disebut ikatan kovalen. Artinya H ngasih elektronnya, Cl, nah jadi di sini pemakaian bersama pasangan elektron sehingga terpenuhi kaidah duplet ataupun oktet, gitu ya. Oke, jadi dia membentuk HCl. Kan udah terpenuhi, ya, H butuh 1 sudah terpenuhi, Cl butuh 1 juga dia sudah terpenuhi. Dia membentuk apa? Molekul HCl. Oke, kita lihat di sini, ini adalah pasangan elektron ikatan. Oke, kenapa pasangan elektron ikatan? Karena elektron ini digunakan untuk berikatan antara H dan Cl, gitu ya. Nah, sedangkan yang di sini, ini kan ada 3 pasang, ya. 1, 2, 3. Dan ini disebut juga pasangan elektron bebas. Jadi pasangan elektron bebas ini adalah pasangan yang tidak digunakan untuk berikatan. Jadi dia bebas, gitu. Jadi sudah paham, ya, bedanya pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Oke, pasangan elektron ikatan itu digambarkan dengan strip. Sedangkan pasangan elektron bebas, elektron valensinya yang tidak digunakan untuk berikatan. Oke, tadi elektron ikatan bisa digunakan strip. Jadi dia stripnya 1. Karena ada cuma 1 pasang elektron doang, gitu. Jadi dia stripnya 1. Oke. Kita masuk contoh yang kedua, oksigen dengan oksigen. Oke, oksigen itu 8, berarti konfigurasinya 26. Maka dia butuh 2 elektron supaya memenuhi kaidah oktet. Oke, jadi ada berapa nih? Ada 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dia butuh nih, butuh 2 elektron. Maka dia harus berikatan dengan atom lain. Oke, jadi dia seperti ini, ya. Nah, sedangkan O yang di sini sudah memenuhi kaidah oktet. Kita hitung, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah terpenuhi, ya. Karena O itu butuh 2 elektron. Dia sudah mendapatkan 2 elektron dari O lainnya. Sedangkan untuk O yang di sebelah kanan, itu juga dia mendapatkan 2 elektron dari O yang di kiri. Oke, dia sudah memenuhi kaidah oktet, ya. Kaidah oktet itu 8 elektron valensinya. Oke, maka O dengan O itu membentuk molekul O2 yang mengandung ikatan kovalen rangkap 2. Oke, kenapa kovalen rangkap 2? Karena di sini ada 2 pasang, ya. Yang atas dan yang bawah. Oke, setiap pasangan elektron itu bisa digambarkan dengan strip. Ya, setiap pasangan elektron ikatan bisa digambarkan dengan strip. Karena di sini ada 2, atas dan bawah, ada 2 pasang kan, ya? Ya, maka O itu dia disebut juga ikatan rangkap 2 atau ikatan kovalen rangkap 2. Kalau yang atas ini 1 karena cuma 1 pasang. Yang bawah 2 karena ada 2. Oke, kita ambil contoh selanjutnya supaya lebih paham. Nah, nitrogen dengan nitrogen, nomor atomnya 7. Nah, berarti 2
5, maka dia butuh 3 elektron, ya kan? Nah, berarti seperti ini. Dia ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Butuh 3 elektron. Nah, dengan cara apa? Dengan nitrogen lainnya. Oke, seperti ini. Oke, kita hitung ya di sini. Apakah dia sudah memenuhi kaidah oktet? Kita hitung apakah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dia sudah mendapatkan 3 elektron. Yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan sama, dia juga mendapatkan 3 elektron dari sebelah kiri. Oke, jadi ini pemakaian bersama pasangan elektron. Oke, ada berapa nih pasangan elektronnya? Ada 3 ya. 1, 2, yang tengah sama yang bawah 3. Oke, maka molekul N2 mengandung ikatan kovalen rangkap 3 karena ada 3 pasangan elektron ikatan. Oke, jadi bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi yang pasangan elektron ikatan bisa digambarkan dengan strip. Karena ada 3, maka stripnya ada 3. Oke, untuk O dan H. Nah, sekarang kita lihat O itu kan 26, maka dia butuh 2 elektron supaya dia memenuhi kaidah oktet. Nah, seperti ini ya. Nah, dia dia butuh 2 elektron. Nah, karena dia berikatan dengan H, kita lihat di sini. Nah, tapi H ini cuma satu butuh elektron. Nah, caranya seperti ini. Nah, maka di sini ada H dan di sini juga ada H. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat apakah yang H ini sudah memenuhi kaidah duplet. Yang O apakah sudah memenuhi kaidah oktet. Ya, kita lihat untuk O, oke, dia sudah mendapatkan 2 elektron dari H. Oke, sudah terpenuhi ya. Karena dia butuh 2 elektron sudah terpenuhi. Sedangkan untuk H-nya dia butuh 1 elektron. Oke. Dia juga sudah terpenuhi. Ya, mendapatkan 1 elektron dari O, yang H di sebelah kanan juga dia mendapatkan 1 elektron O dari oksigen ini. Oke, jadi untuk O dan H membentuk H2O. Kenapa H2O? Kan H-nya 2, O-nya 1. H-nya 2, O-nya 1, jadi H2O. Oke, jadi kalau digambarkan dengan strip, oke, ini adalah kovalen tunggal ya, atau cuma 1 doang. Sedangkan yang di sini juga dia cuma 1 doang. Nah, jadi seperti ini. Dan ini semua ikatan kovalen karena apa? Karena non logam ketemu dengan non logam gitu. Kalau ion tadi kan logam atau kation yang ketemu dengan anion. Oke, terima kasih ya. Terus dukung channel ini dengan cara di-subscribe ya. Jangan lupa di-subscribe. Boleh juga di-like ya kalau suka. Boleh juga kalian share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.